Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam COD, cerita orang desa. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang sudah ada di layar. Ini adalah salah satu jenis anggrek spesies yang wilayah persebarannya mencakup India, Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, juga Filipina. Merupakan anggrek epifit yang tumbuh di ketinggian 0 sampai 800 mdpl. Dideskripsikan pertama kali sebagai Cymbidium alatum pada tahun 1832 oleh botaniawan Skotlandia bernama William Roxburgh. Ya, ini adalah winged tecostele atau secara harfiah berarti tecostele bersayap atau dikenal dengan nama ilmiah Tecostele alata. Resmi menyandang nama Tecostele alata sekaligus menjadi anggota dari genus Tecostele adalah semenjak botaniawan asal Inggris C.S.P. Paris dan botaniawan asal Jerman H.G. Reichenbach memindahkannya pada tahun 1874 atau 42 tahun setelah pertama kali dideskripsikan, yang sampai sekarang masih digunakan sebagai nama ilmiah yang disepakati oleh dunia internasional ya. Tecostele alata ini merupakan satu-satunya spesies dalam genus Tecostele, atau bisa dibilang genus Tecostele ini merupakan genus monotip, di mana hanya berisi satu takson di bawahnya secara langsung, dalam hal ini tingkat spesies, setelah sebelumnya Tecostele secunda dan Tecostele meninggayi dideskripsikan ulang dan akhirnya berpindah menjadi anggota genus baru yaitu genus Tecopus pada tahun 1983 oleh botaniawan Denmark yaitu Gunnar Seidenveden. Untuk taksonomi lengkapnya termasuk ke dalam famili Orchidaceae dari subfamili Epidendroideae, dari suku atau tribe Cymbidiae, dari genus Tecostele tentunya dengan nama spesies Tecostele alata. Anggrek ini memiliki tipe pertumbuhan batang simpodial, di mana biasanya ia tumbuh dalam rumpun yang cukup besar dengan susunan pseudobulb yang biasanya rapat ya. Pseudobulbnya ini memiliki karakter yang bisa dibilang kokoh ya, dengan kulit yang cukup keras, tahan gores, berwarna putih krim hingga kekuningan, dan bentuk bulat dengan dipenuhi tonjolan memanjang. Kemudian untuk akarnya cukup sukulen dengan akar muda berwarna hijau muda dan akar tuanya berwarna putih. Dengan bulb yang bisa dibilang cukup rapat, bahkan berhimpit, membuat akar-akar ini terkadang hingga tumbuh merayap di bulbnya sendiri. Lalu untuk daunnya berjumlah satu helai di setiap bulbnya. Daunnya ini bisa dibilang memiliki tekstur yang keras, kaku ya, sangat kaku. Berwarna hijau kekuningan dengan warna yang lebih gelap dari warna bulbnya. Memiliki tulang daun yang memanjang, dengan tulang daun tengahnya berukuran cukup besar dan menonjol ke bagian bawah daun. Kemudian untuk tunasnya tumbuh dari pangkal bulb, tumbuh sebagai helai daun terlipat yang dibungkus oleh pelepah daun berjumlah 3 helai, di mana pelepah-pelepah daun itu akan mulai menua dan kering seiring dengan pertumbuhan bukaan daun. Batang-batang tunas ini masih berbentuk pipi dan belum memiliki pseudobulb ya. Nah, kemudian untuk bunga, spike bunga tumbuh dari pangkal bulbnya. Tumbuh dengan batang yang berbuku-buku dengan calon bunga yang berwarna ungu, tersusun rapat di ujungnya. Nah, perlahan satu demi satu bakal bunga ini terpisah dari susunannya, seiring dengan pertumbuhan batang bunga yang semakin memanjang. Bakal bunga yang sudah terpisah dari susunannya itu akan tumbuh menjadi kenop-kenop seperti ini dan kemudian siap untuk mekar. Nah, ini adalah bentuk dari bunga Tecostele alata yang sudah mekar. Dengan 3 sepal yang lumayan lebar, dengan warna dasar putih hingga merah muda, dan ujung yang agak keunguan dengan pangkal yang sedikit berwarna kuning, dihiasi dengan corak bercak-bercak ungu tua. Untuk petalnya, secara umum memiliki warna yang serupa dengan sepalnya, dengan ukuran yang lebih ramping.
Memiliki tugu dengan bentuk yang bisa dibilang unik. Berwarna ungu muda, dilengkapi dengan 2 tanduk di dekat kepala tugunya. Kedua tanduk ini, atau disebut juga sayap kolom, adalah yang mendasari penamaan Tecostel alata ini sebagai winged Tecostel atau Tecostel bersayap. Tecostel alata ini juga memiliki labellum yang cukup unik, dengan warna dasar seperti petal dan sepalnya, dan bercak-bercak ungu yang lebih tua menghiasi ujung labellumnya. Dan ujung labellum ini terbelah menjadi 2 dengan belahan yang cukup sempit, dengan kedua belahannya melebar membentuk seperti kipas kembar yang saling berhadapan. Dan untuk perawatannya sendiri, perawatan dari Tecostel alata ini saya serahkan sepenuhnya pada mereka ini, para semut kecil yang hampir setiap waktu dalam hidup mereka habiskan untuk mengurusi setiap perkembangan dari Tecostel alata ini. Jadi tidak perlu khawatir jika anggrek Anda dikerumuni banyak semut. Mereka sangat paham bagaimana cara merawat anggrek dengan benar, dan yang terpenting adalah perawatan mereka gratis. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup segitu ya. Seperti biasa, untuk komentar, saran, atau koreksi, masukan apapun bisa langsung di komen ya. Terima kasih juga untuk yang mengikuti video ini sampai akhir. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.